Ini merah sendiri. Ini yang udah pertama keluar itu ya udah bisa jalan, udah bisa makan ya. Ini aja, jangan jauh-jauh. Biarin nggak usah disuruh makan. Kan ya. Bulunya masih halus. Tapi nanti kok udah besar dia jelek ngapa ya nah? Sama kayak orang kalau udah besar jelek kulitnya maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di Rumah Transmigrasi, di aktivitas sehari-hari kita di Rumah Transmigrasi. Di video ini teman-teman kita akan berbagi beberapa keseharian ya, aktivitas kita sehari-hari ngapain aja sih di Rumah Transmigrasi. Dan juga di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman perkembangan di halaman pekarangan tumbuhan yang sudah mulai tumbuh dengan bagus. Salah satunya adalah jagung teman-teman. Jadi ceritanya di sini kita mau tunjukkan tanaman jagung yang sudah tumbuh dengan bagus. Juga di sini aku mau buat cemilan karena cuacanya habis hujan deras seperti ini teman-teman. Kebetulan juga kita habis panen cabai, jadi enaknya tuh makan yang pedas-pedas gitu teman-teman. Kira-kira apa sih ya? Dari kemarin aku pengen makan yang pedas-pedas tapi rasanya enak gurih gitu ya teman-teman. Dan punya ide teman-teman, pengen pentol cilok gitu ya teman-teman. Nah kebetulan punya aci gitu ya teman-teman, ya udah kita bikin pentol aja. Nah ini ceritanya kita tuh bikin pentol-pentol kayak gini teman-teman, karena di sini kan nggak ada yang jualan juga. Rasanya pengen aja ngemil kalau cuacanya lagi dingin-dingin gitu ya teman-teman, apalagi kalau sering hujan pengen yang ngemil yang pedas-pedas dan yang gurih-gurih. Dan salah satunya di sini Itu aku udah ngambang. bikin pentol cilok isi sarden teman-teman. Dan di sini saya buatkan sambal bumbu kacang. Jadi sebagian kita di sini tuh memanfaatkan bahan-bahan jadul ya teman-teman. Kacangnya kita bikin sambal dan sardennya kita bikin isian pentolnya. Ini rasanya enak banget insya Allah ya, dari penampilannya aja udah menarik banget teman-teman. Karena dulu aku udah pernah juga teman-teman jualan kayak gini ya, pamer lagi. Nah ini dia teman-teman, si bocilnya ini udah nggak tahan banget, katanya kapan sih matangnya, lama banget. Padahal disuruh nunggu ngapung gitu ya. Kalau udah ngapung nanti tuh mateng baru dia mau ngangkat gitu. Jadi tuh dia setengahnya juga mau belajar gitu ya teman. Jadi kita ajarin dia belajar masak biar tahu cara pekerjaan di dapur dan di belakang, maksudnya di halaman pekarangan ya teman-teman. Lanjut teman-teman, di sini saya mau bikin sambelnya. Ini sambelnya ala-ala aku ya teman-teman. Ini sambel kacang, aromanya harum banget. Ini saya tambahin daun jeruk, rasa dan aromanya semakin semerbak ya teman-teman. Dan ini rencananya nanti akan saya makan di belakang teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Jadi sengaja ini kita tuh mau makan pentolnya di belakang kayak gini ya teman-teman. Rasanya enak aja, dan ini tuh tepatnya di habis asar ya teman-teman. Jadi habis sholat asar kita kesini dan cuacanya kebetulan tuh bagus dan gak hujan, karena hujannya baru kemarin ya, kemarin sore dan semalam juga hujan. Dan ini hari esoknya itu ya teman-teman, cuacanya cerah banget dan pemandangannya sangat indah sekali teman-teman. Nah rasanya enak banget sih makan di sini dengan cuaca yang begitu bagus, pemandangan yang begitu bagus itu ya teman-teman. Ditambah lagi makan pentol kayak gini teman-teman ya, rasanya enak banget dan kayak gimana ya, pokoknya enak banget loh teman-teman. Kalau teman-teman belum pernah, cobain aja rasanya ya. Aris mau? Mau yang banyak kecapnya apa yang banyak sambelnya? Kecapnya. Banyak kecapnya, yang ini ambil. Bis.
Teman-teman, di sini rasanya enak banget dan kebetulan pentol yang kali ini saya bikin itu rasanya enak banget teman-teman. Padahal udah lama banget aku nggak bikin ya teman-teman, dan ya resepnya itu ngasal-ngasal. Sebenarnya bukan ngasal ya, apa namanya, maksudnya kan udah lama nggak ini resepnya. Kita kira-kira gitu ya teman-teman, dan ternyata rasanya enak banget, ditambah lagi dengan isiannya sarden. Ya iyalah, isiannya sarden, masa nggak enak ya teman-teman. Ya, tapi kan karena bumbunya pas takarannya jadi rasanya enak. Tapi kalau bumbunya nggak pas, kemungkinan ya rasanya mungkin kurang ya teman-teman. Yang enak bumbunya apa? Pentolnya? Pentol. Pentolnya. Bumbunya? Pedas. Pedes. Dan ini kita makannya cuman berdua aja. Kebetulan tadi Pak Joko lagi mandi dan diajak ke sini nggak mau teman-teman. Ya katanya udah apa ya, udah tua kayak anak-anak aja. Kalau aku mah kayak anak-anak ya, karena punya anak jadinya harus kayak anak-anak gitu ya teman-teman, dan apa ya, tingkahnya juga masih kayak anak-anak. Seru aja sih ya teman-teman, apalagi makan-makan di sini dan nggak pernah, rasanya enak banget, apalagi di sini ada gubuknya ya. Hitung-hitung juga teman-teman, kita tuh sambil nunggu di sini ya. Karena kemarin tuh sempet ada monyet yang turun, dan kemarin juga ada monyet yang udah cabut singkong ya teman-teman. Dia tuh udah mengintai teman-teman, karena di sini kan udah banyak yang nanam jagung, ada yang sudah berbunga, ada yang sudah berbuah. Jadi dia tuh ngintai, nanti kalau udah ada buah yang sudah siap dimakan, pastinya dia gondolin lagi teman-teman. Salah satunya ini udah mulai berbunga, tapi punya kita masih kecil-kecil ya teman-teman. Dan jagung kali ini yang kita tanam itu jagung biasa teman-teman, jadi bukan jagung manis. Tapi alhamdulillah banget teman-teman ya, warna apa, daunnya hijau-hijau, hijau-hijau royo gitu ya, seger banget. Apalagi sore-sore kayak gini, cuacanya nggak hujan, nggak mendung, cerah banget, dan rasanya seneng aja ngelihat pemandangan yang seindah ini ya di perbukitan. Pokoknya seneng banget ya teman-teman. Dan apalagi ditambah kayak aku ini lagi makan-makan kayak anak kecil gitu ya teman-teman. Tapi emang tingkahnya nih kayak anak kecil karena punya anak kecil ya teman-teman. Jadi ngikutin apa namanya, keinginan anak kecil, jadi malah kebawa kayak anak kecil teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, nyenengin anak kecil, yang penting pikirannya bukan anak kecil ya teman-teman. Dan ya seperti inilah teman-teman ya, perkembangan kita di rumah transmigrasi. Jadi apa yang bisa kita tanam gitu ya teman-teman. Sebenarnya banyak banget sih saran-saran teman-teman yang harus gini harus gitu ya, bagus banget sebenarnya saran-sarannya. Oke, makasih banyak teman-teman, bagus banget saran-sarannya. Saya senang aja dengan teman-teman yang antusias ngasih saran, ya banyak banget macam-macam. Kemarin juga ada teman-teman yang ngasih saran ke kita nanam tanaman keras. Sebenarnya udah kita tanam loh teman-teman. Salah satunya di sini udah ada kelapa, udah ya teman-teman. Kemudian durian udah kita tanam gitu. Tapi karena di sini masih tertutup dengan jagung-jagung ini ya teman-teman, jadi belum gitu jelas. Apalagi ini satu lubang ini isinya banyak banget teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 pohon apa namanya, jagung teman-teman. Nah teman-teman, ini loh pemandangan yang sangat indah di rumah transmigrasi. Jadi kalau sudah ada tumbuhan itu pasti pemandangannya akan indah sekali. Nanti kalau jagungnya ini udah panen, udah tua, warnanya udah coklat, nanti pasti tempatnya ini akan berubah teman-teman. Maka dari itu teman-teman, sebelum jagung ini tua-tua dan menguning, ini saya dokumentasikan ya, warnanya hijau, hijau royo-royo, cantik banget. Dan nanti ketika tua di sini pun nanti cuaca dan suasananya pun pasti akan berubah. Jadi mumpung masih indah teman-teman, ini saya abadikan. Saya senang aja teman-teman ambil gambar-gambar kayak gini yang warnanya, cuacanya pas banget gitu ya. Senang aja, kayak cuci mata gitu ya, kayak nge-refresh pikiran kita gitu teman-teman. Jadi enak banget pokoknya. Apalagi teman-teman yang kehidupannya di perkotaan, banyak kebisingan, biasanya lihat yang hijau-hijau kayak gini kayak bener-bener nge-refresh banget ya, kayak bener-bener healing yang sesungguhnya gitu teman-teman. Dan ini dia teman-teman, beberapa jagung kita memang sudah ada yang berbuah, tapi belum semuanya, belum merata ya. Pertumbuhannya itu sama kayak manusia ya teman-teman, kalau dihitung-hitung ya seperti itulah ya teman-teman ya, pertumbuhan manusia dan tumbuhan juga sama sebenarnya ya teman-teman.
dan bobotnya pun juga sama ya teman-teman. Jadi semuanya itu memang tak sama teman-teman. Ini indah banget teman-teman, rasanya seger banget ya. Ini jagungnya mungkin udah ada berapa bulan saya lupa ya teman-teman. Ada belalang teman-teman. Ini loh yang habisin daun-daun jagung. Tapi karena ini jagung biasa teman-teman, terhitung jagungnya bagus-bagus. Kemarin kita sempat nanam jagung manis, itu tuh daunnya banyak yang Dasar bolong-bolong karena kemungkinan daunnya juga manis ya teman-teman, jadinya banyak ulatnya, banyak belalangnya. Tapi ini kemarin sama Pak Joko juga rajin disemprot ulat-ulat gitu ya teman-teman, jadi alhamdulillah pertumbuhannya juga udah bagus. Jadi untuk pemupukan di sini kayak pemupukannya masih hanya hama ya teman-teman, untuk ulat sama belalang. Kalau untuk pemupukan insya Allah iya belum ada teman-teman, karena masih tanah pertama bukaan, katanya sih subur, haranya masih bagus gitu, jadi belum ada pemupukan lain. Dan setelah kita itu berputar-putar di kebun jagung teman-teman, pemandangannya sangat indah. Dan ini lagi di sore hari, ditambah Pak Joko ini saya maksudnya bantuin ya teman-teman, saya suruh ngambil daun pisang, karena rencananya nanti saya tuh bikin sesuatu ya teman-teman. Dan ini kebetulan daun pisangnya tuh udah mulai tinggi sekali. Nah teman-teman, seperti ini ya, alhamdulillah pisang kita udah tumbuh dengan baik, sudah tinggi tapi belum mengeluarkan bunganya ya teman-teman. Ini diambil daun-daunnya mau dibikin sesuatu. Nah sorenya itu cerah banget teman-teman, indah banget pokoknya deh, perkembangannya juga tumbuhan-tumbuhan kita bagus. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman juga banyak yang nanya, Mbak di situ tanahnya subur ya? Sebenarnya mungkin kalau rezeki kita gitu ya teman-teman, salah satunya di tanah kita ini alhamdulillah subur. Dan ada juga sih di tempat teman kita yang lama gitu ya teman-teman, itu kebanyakan tanahnya itu banyak batu-batu kecil gitu ya teman-teman, kayak nikel apa katanya sih kayak nikel gitu ya teman-teman. Jadi mereka nanamnya juga ya lumayan agak penuh perjuangan. Dan alhamdulillah di bagian kita ini alhamdulillah tanahnya bagus banget ya teman-teman, mungkin ya rezeki kita juga ya teman-teman. Dan ini ada salah satu pohon singkong yang Pak Joko bawa ini, yang tadi siang itu dicabut sama si monyet ya teman-teman. Dan monyet di sini tuh tahu betul teman-teman, karena dia mungkin udah banyak banget pengalaman ya, aroma penciumannya juga mungkin tahu gitu ya teman-teman. Dia tuh suka ngintai di atas, dia tahu kalau oh ini si A udah mau panen, si B udah mau panen. Dia tuh cepet banget, tahu-tahu udah di belakang, serundul, tahu-tahu udah pada hilang buah-buahnya gitu ya teman-teman. Salah satunya tuh jagung kita kemarin gitu ya teman-teman. Apalagi kalau pas hujan, keasikan dia bener teman-teman. Apalagi kita juga asik tidur, dianya asik gondolin jagung-jagung teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, saya langsung mau potong-potong daun. Jadi rencananya malam ini akan saya bikin ya teman-teman, karena besok mau saya jadikan bekal ya gitu ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke tanah ya teman-teman, karena kemarin juga sempat teman-teman kita yang banyak yang bertanya, benar di situ yang ditambahkan yang indah-indah aja, apakah benar di situ bagus gitu ya? Sebenarnya gimana ya teman-teman, untuk tahun ini alhamdulillah bagian yang tahun 2023 ya teman-teman, itu alhamdulillah tanahnya itu hampir merata ya, diserempakkan, maksudnya serempak tahun ini tuh. Tetangga-tetangga kita juga tanahnya bagus teman-teman, beda di tahun yang dulu. Karena di tahun yang dulu itu memang perumahannya itu hampir di dekat jurang-jurang gitu ya teman-teman, jadi hampir tanahnya itu mengandung banyak batu kerikil kecil-kecil. Dan alhamdulillah di tempat kita ini tanahnya itu lumayan bagus gitu ya teman-teman. Apalagi setelah kayak kita buangin sampah-sampah tumbuhan gitu ya teman-teman, itu tanahnya juga tambah bagus gitu teman-teman. Nah ini dia teman-teman, jadi di sini tuh saya mau memanfaatkan jaduk kacang hijau, karena kemarin tuh sempet saya buka, karena udah lama banget saya nggak buka-buka kacang hijau. Ternyata udah ada kutunya, udah aku jemur ya, tapi alhamdulillah masih bagus. Dan ini rencananya mau saya bikin makanan
Teman-teman pasti bisa menebak-tebak aja ya teman-teman ini bikin apa. Nanti akan aku share di channel YouTubeku di Lulu Bunda Alfarisi. Jangan lupa teman-teman subscribe juga ya di channel aku yang satunya ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ini tuh kemarin aku tuh pengen banget makan ini karena inget betul pertama kali saya makan dan rasanya paling enak. Saya inget-inget terakhir makan yang paling enak tuh waktu saya masih SD. Dan saya pun waktu itu nggak tahu ini tuh kue apa, makanan apa, dan saya cari-cari di YouTube, di Google, ternyata ketemu. Ya ini dia teman-teman. Jadi sesuatu yang saya sukai dan saya nggak tahu, biasanya saya cari-cari terus ya teman-teman, dan lama-lama kelamaan ketemu dia teman-teman. Ini tuh apa sih? Ada yang tahu nggak? Ayo ini apa sih? Saya juga nggak tahu siapa sih pencipta pertama ya pembuatan makanan ini. Ya sebenarnya itu hanya makanan tradisional dan biasanya disukai digemari orang-orang yang lama gitu ya. Mungkin kalau anak milenial lebih suka makanan yang lebih milenial ya teman-teman, apalagi yang kayak gini tuh mungkin banyak orang tua yang lebih suka. Tapi kalau aku tuh suka karena apa teman-teman, aku kalau terlalu makan yang berminyak gitu ya teman-teman, itu efeknya di perut karena punya mah gitu ya teman-teman. Kalau makan yang berminyak sama yang asam teman-teman, itu cepet banget naik ininya ya, kayak asam lambungnya gitu teman-teman. Dan ini dia teman-teman, udah jadi aja. Nggak terasa ya teman-teman, jadi saya tuh ngonten tuh sebenarnya hanya saya ambil sekilas-sekilas gitu aja ya teman-teman. Mungkin kalau kelihatannya tuh kayak dari pagi sampai sore, sampai siang, sampai malam gitu ya teman-teman. Tapi saya juga tetap mengerjakan sesuatu sebagai ibu, juga sebagai istri ya teman-teman. Jadi maka dari itu saya ngambilnya kadang cuman sekilas-sekilas aja gitu teman-teman. Jadi kayak saya ngambil konten kayak gini teman-teman, jadi saling mengerti. Kayak si Juan Adinata Alfaris itu tahu betul kalau saya udah bersihkan meja, udah siapkan tripod, pasti bunda mau ngonten, dan dia udah nggak rewel-rewel karena saya ngonten tuh dari dia sejak usia dini teman-teman. Oke, sekian dulu video teman-teman ya.